susah dikendalikan oleh pestisida, dia tahan terhadap racun dan sebagainya. Dia tuh rela mati untuk saudaranya gitu. Kemudian dia makan, tidak terasa beracun, tapi dia mandul. Ketika mandul, dia juga stres, akhirnya induknya juga mati, tidak bisa berkembang biak, akhirnya juga teratasi ya hama tersebut. Kawan baik, jumpa kembali dengan Nur Iswan Channel. Saya sedang berada di wilayah pertanian, tanaman jagung dan padi, yaitu di Kabupaten Tuban. Bersama saya adalah salah satu tokoh petani dari Serikat Petani Indonesia Tuban, yaitu Mas Kusnan. Iya. Selamat datang di Nur Iswan Channel, Iya. Mas Iswan. Terima kasih Pak Iswan. Kita akan ngobrol tentang hama jagung Iya. yang sering menyerang petani, Mas Kusnan. Iya. Itu hamanya itu apa aja? Iya. Tanaman jagung, hama utama adalah pertama adalah tikus. Ini menjadi musuh besar petani ya. Kemudian ada ulat gitu ya, yang disebut ulat Army Post USA gitu ya. Itu yang susah dikendalikan oleh pestisida yang dia tahan terhadap racun dan sebagainya. Tetapi dengan adanya kawasan daulat pangan, kita tetapkan daerah kawasan daulat pangan oleh SPI ini, kita berdayakan petani dengan melalui sistem pertanian yang disebut agroekologi, Pak Iswan, sehingga tanaman-tanaman ini agak tahan terhadap penyakit ataupun hama seperti ulat ya, yang tadi kita basmi tidak menggunakan kimia tapi secara alami ya, dengan agen hayati namanya Metarhizium ya, disebut itu. Kita sudah uji coba dan kita sudah teliti, ternyata berhasil kita untuk mengatasi. Intinya kita adalah amati, teliti, dan kita kendalikan. Kita tidak memusnahkan lah gitu, sehingga kita aman dari berbagai hama dan penyakit. Jadi, kemudian lanjutkan. Kemudian hama yang selanjutnya adalah tikus yang menjadi musuh petani ya. Petani ini sangat kerepotan untuk membasmi tikus. Kemudian kita juga mengumpulkan petani, kemudian bagaimana cara mengatasi tikus, karena tikus ini sulit untuk dikendalikan. Karena apa? Karena dia itu tingkat solidaritasnya tinggi, Pak Iswan. Maksudnya apa itu? Ya, karena dia itu rela berkorban ya untuk temannya. Dia itu rela mati untuk saudaranya kita. Ketika kita racun, kita kasih makan racun, dia akan memakan, kemudian dia terasa kena racun itu, dia akan kembali kemudian meninggalkan jejak dengan mengencingi ya racun itu. Iya, kemudian dia mati, tapi saudaranya ini yang lewat ya di racun tadi sudah bau kencing itu meninggalkan jejak, dia lari, akhirnya bebas dari. Jadi koloni tikus ketika nyamperin racun, ada bau kencingnya itu, kemudian dia kabur dari itu. Tidak dimakan racun. Nggak dimakan. Itu, ya. Lah terus caranya kalau membasmi tikus gimana? Kita harus secara alami juga ya, karena agroekologi konsep kita. Bagaimana? Yang pertama adalah ekosistem yang kita bangun. Pertama adalah ada ular. Kalau sekarang ular enggak ada kan gitu, karena diburu oleh manusia juga. Manusia kena rakus juga ya. Kemudian ada ular sih nggak ada. Nggak ada ya. Biasanya kan ular sawah sebesar itu. Dulu ya. Sekarang nggak ada. Nggak ada kan. Jadi musuhnya tikus itu ular. Kemudian juga burung hantu. Dan burung hantu maupun ular udah nggak ada sekarang. Kalau burung hantu kemudian masih ada. Juga kita bisa kembang biakan lah burung hantu itu. Kemudian yang ketiga dengan cara memandulkan tikus itu. Karena tikus itu senang beranak, jadi dimandulkan. Iya, betul sekali. Caranya? Caranya kita kasih makan umbi gadung ya, secara alami juga. Kemudian dia makan, tidak terasa beracun, tapi dia mandul. Ketika mandul, dia juga stres, akhirnya induknya juga mati.
tidak bisa berkembang biak, akhirnya juga teratasi ya hama tersebut kan, Oke, gitu. jadi akhirnya populasi Tikus tikusnya itu itu menurun gitu. menurun dan Iya. kemudian hilang. Iya, betul. Nah, kalau kembali ke apa tadi yang Hayati tadi apa Metarhizium. Ya. metarigium itu teknisnya gimana? Ya kita Disemprot. Iya, betul. Nah, nyemprotnya harus sore hari biar tidak kena sinar matahari karena itu merupakan jamur. Ketika disemprot sore hari, kemudian di jamur itu menginfeksi ulat tadi, ulatnya menjadi mati. Oh. Nah, cara mengembang biakan metarhizium juga gampang. Gimana? Kalau ulat tadi sudah kena jamur terinfeksi metarhizium, kita bisa kembangkan dari ulat tadi. Akan menjadi banyak lagi. Oke. Kemudian dimasukkan dalam toples, kemudian kita isolasi, kemudian menjadi bakteri yang lebih banyak lagi. Itu metarigium itu dicampur ke air, Iya, betul. kemudian disemprot. Iya, disemprot. Oke. Betul. Tapi kalau jumlahnya banyak, perlunya banyak dong. Kan bisa dikembang biakan lebih banyak lagi. Oke. Gitu. Jadi kalau pakai itu, ulatnya mati, nggak memakan tanaman jagung. Iya, dan aman bagi manusia, aman juga bagi hewan ternak kalau tebonnya ini, pohon jagung ini dibuat makan ternak juga gitu. Kalau saya tahu tuh petani suka pakai sistem setrum juga tuh. Iya, lah itu sangat berbahaya lah. Kalau di sini tidak ada, tapi kalau di daerah lain seperti Lamongan itu, ya itu sangat ngeri juga karena petani kurang pemberdayaan, kurang pendidikan, bagaimana ini bahayanya kan gitu, sehingga juga merenggut nyawa kan gitu. Oke. Asal-asalan aja dia masang, tidak ada pendampingan, pendidikan dari baik pemerintah atau baik pihak manapun kan gitu. Nah, untung di Tuban ini ada kita dari Serikat Petani Indonesia yang mau memberdayakan petani dan mendampingi petani. Waktu penanaman atau pemanenan tuh pakai mesin nggak di sini? Kalau jagung masih manual. Masih manual ya? Manual. Karena apa? Pohon jagungnya ini bisa untuk makan ternak. Ya, dibawa pulang, kemudian pupuk kandangnya bisa dikembalikan ke sawah lagi, seperti contohnya di sini juga di lahan ini juga dikasih pupuk organik dari limbah peternakan juga kan gitu. Oke. Ya. Tahun ini panen gimana? Bagus. Kalau tahun ini udah berapa kali panen? Tahun 2020. Kalau padi itu 2 kali, kalau jagung 1 kali. Jadi padi 2 kali, terus sekarang jagung ya. Harganya bagus. Harga jagung cukup bagus. Tahun ini ya sampai 5.000 lebih lah. Nah, itu buat berkah bagi petani. Mudah-mudahan tidak impor sehingga petani menjadi sejahtera gitu. Jadi harapan Mas Susnan itu jangan ada impor lah urusan jagung gitu kan. Betul, ya. Supaya jagung petani terserap. Iya, betul. Harapan lain kepada masyarakat dan pemerintah dari Mas Susnan. Kalau dari pemerintah ada kebijakan lah yang intinya berpihak kepada petani, bukan berpihak kepada korporasi, ya kan gitu. Iya. Justru korporasi harus membantu petani. Iya, betul. Oke. Mas Susnan, terima kasih. Iya. Mudah-mudahan ini berapa bulan lagi panen? Ini 2 bulan lagi panen. 2 bulan lagi. Mudah-mudahan sampai panen itu bagus sekali supaya harganya juga bagus dan menguntungkan ya. Iya. Terima kasih Mas Susnan. Mudah-mudahan panennya berhasil. Amin, amin. Demikian kawan baik, perbincangan bersama Mas Susnan, petani jagung dan petani padi di Kabupaten Tuban. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen perbincangan saya dengan para petani. Kita harus menghormati petani karena hampir semua makanan yang ada di meja makan kita itu hasil karya Mas Susnan dan teman-temannya seluruh petani di Indonesia. Terima kasih.